Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, segala puji kembali dan selalu terhatur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memanjangkan umur kita, melimpahkan kesehatan sehingga kembali di hari Ahad sore ini kita seberataan diperkenankan duduk di majelis ini sama-sama untuk melanjutkan kegiatan majelis zikir dan majelis ilmu yang harapan kita mudah-mudahan menjadi sebab diampuninya dosa kita seberataan, jadi sebab dipermudahnya urusan-urusan kita, jadi sebab kelak kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita saat ini atau beberapa hari yang lewat sudah memasuki bulan Rajab. Kurang lebih sepekan atau seminggu kita sudah masuk bulan Rajab. Bulan Rajab adalah satu dari 4 bulan haram di sisi Allah. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Inna iddatash syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah Yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Yang artinya Allah berfirman, sesungguhnya jumlah bilangan bulan-bulan di sisi Allah di hari pada saat Allah ciptakan langit-langit dan bumi adalah berjumlah 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Dari yang 12 itu ada 4 bulan haram. Dari yang 12 ada 4 bulan istimewa di sisi Allah. 12 bulan itu diawali dengan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Itu 12 bulan. Hafallah ya. Talalu banar atau bahasa lain memberi supan kalau ada orang Islam bulan-bulan hijriyah inya kada hafal. Bulan-bulan hijriyah ditakuni urutannya tapuntal tapulilit, memberi supan orang Islam kayak itu. Karena bulan-bulan hijriyah itulah
yang berpengaruh penting untuk amal ibadah kita, yang berkaitan dengan amal ibadah itu adalah kalender hijriah, bulan-bulan hijriah. Seperti yang kita bahas tadi, bahwasanya dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang haram. Maksudnya 4 bulan haram di sini 4 bulan yang memiliki keistimewaan. Jadi jangan diartikan 4 bulan haram di sini artinya amun digawi dosa kada digawi pahala lain. Sama dengan kayak Mekah, Madinah, tanah haram disebut. Berarti haram tanahnya itu dijajak ya. Kada haram di situ maknanya lain. Maknanya tanah suci, tanah yang terhormati. Lain pembahasan haram hukum nang 5 lain. Sama bulan haram ya. Berarti bulan itu haram. Kada boleh kita masuk di bulan itu ya. Salah. Bulan haram itu maksudnya bulan yang dihormati dan jumlahnya 4 dari 12. Apa aja yang 4 itu? Siapa yang tahu? 4 itu 3 berurutan, 1 terpisah. 3 sardan, 1 infiradan. 3 yang berurutan adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ini 3 bulan haram berurutan. Yang terpisah menyendiri kada tergabung nang 3 Rajab. Ini bulan haram. Ingatakan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ini berurutan ini. Tuntung sebuting sambung kedua. Tuntung kedua sambung ketiga. Adapun Rajab keandakannya terpisah menyendiri. Ini 4 bulan haram yang dimaksud dalam Al-Quran. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dari yang 12 itu ada 4 ujar Allah yang haram. Apa dampaknya untuk ibadah 4 bulan haram ini? Dampaknya yatadha'afu fihi al-ajru. Pahala yang digawi di 4 bulan haram itu berkali lipat. Wa kadzalika yatadha'afu fihi al-itsmu. Begitu pula dosa-dosa yang tagawi di bulan yang 4 ini, 1 dosa yang dikerjakan juga dicatat berlipat. Na'udzubillah. Kalau orang jahiliyah, khususnya bulan Rajab, orang-orang jahiliyah yang padahal belum memeluk Islam, sebelum Rasulullah lahir bahkan, mereka kaum jahiliyah itu apabila masuk bulan Rajab, mereka menghormati bulan Rajab bujur-bujur. Sehingga bulan Rajab pun diberi nama dengan nama yang lain, Asy-Syahrul Asham, bulan yang tuli. Kenapa dikatakan bulan Rajab bulan tuli? Karena tidak terdengar di dalamnya suara tapal-tapal kaki kuda yang saling berperang. Orang-orang jahiliyah kalau sudah masuk bulan Rajab kada mau menyelenggarakan peperangan, kada mau menumpahkan darah, kada mau berkelahian, kada mau bertamparan. Bulan Rajab mereka pun sudah tertanam dari adat mereka menghormati bulan Rajab ini. Dalam Islam berlanjut ketetapan menghormati bulan Rajab ini. Dalam hadis pun Rasulullah berkata, Rajabu syahrullah, bulan Rajab adalah bulan Allah. Maksud bulan Allah
layak untuk dihormati dan perbanyaklah istighfar di dalamnya. Karena bulan Allah isyarat bahwa bulan ini dibukakan pintu ampunan sebesar-besarnya oleh Allah. Sehingga kalau ada yang bertakun amaliyah apa bib yang harusnya kami gawi di bulan Rajab, banyak mengatek tasbih, baca istighfar. Itu simple. Kalau repot amaliyah nang lain nang ngalih bagi pian, paling simpel, paling nyaman amalan Rajab banyaki istighfar. Itu pun sudah luar biasa. Sehari 200, sehari 300, kalau bisa lebihi. Sayyidina Abu Hurairah sahabat Nabi sehari 12.000 istighfar. Kita minimal 70 barang sehari ngetek tasbih itu nah. Astagfirullah, 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 astagfirullah. 100 paling berapa menit lah. Talawas pian maudak HP daripada mengetek tasbih. Apalagi nang sudah ada dapat jaringan. Sudah tetamu jaringan pindah kuat. Wah, HP jangan dulu. Otoh jurang. Kada tak terherani lagi orang-orang di samping. Itu kadang penyakit kita. Untuk urusan tasbih istighfar 200-300 kali merasa lawasnya panjangnya. Seorang mengikuti HP mulai imbah zuhur sampai ke asar kadingat di diri. Kada belapasan kayak dilem ateko di tangan. Tasbih nang 100-200 istighfar pian kolar terlalu. Sedangkan ini bulannya bulan Rajab. Bulan kita banyak-banyak minta ampunan lawan Allah Ta'ala. Berumur lawan dosa kita nih banyak kesalahan, banyak maksiat nang digawi. Saatnya Rajab ini bebersih diri. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Terus ratusan kali per hari. Di samping kita diampuni dosa, fadilat istighfar juga memperlancar rezeki dan mujarab itu. Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhikin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang melazimi, artinya terus menggawi istighfar, apa jawaban Nabi? Allah akan berikan padanya kelapangan bagi kesempitannya. Allah akan berikan kelapangan bagi kesempitannya. Allah akan beri solusi bagi kesedihannya. Dan Allah akan berikan ia rezeki dari arah yang kada disangka-sangkanya. Itu gin pian hadits keutamaan istighfar cukup sebenarnya. Tapi keutamaan istighfar bukan cuma hadits itu, banyak. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Imam Hasan Al-Basri, seorang tabi'in ulama besar, pernah sidin tu didatangi 4 orang, bergantian 4 orang ini. Yang pertama datang pada Imam Hasan Al-Basri, "Ba'du, wahai Imam, ulun minta amalan supaya ampih musim kemarau. Karing kami di kampung, banyu kada mengalir, hujan kada turun-turun. Hujan kada turun, lalu minta pang ulun amalan supaya hujan lekas turun." Apa jawaban Imam Hasan Al-Basri? Banyak-banyak istighfar. Datang yang kedua. Yang kedua datang mengadu, "Wahai Imam Hasan Al-Basri,
ulun minta amalan supaya ulun kembali jaya karena lagi bangkrut, miskin, jatuh, fakir, adalah amalannya. Apa jawaban Imam Hasan Al-Basri? Banyaki istighfar. Datang orang ketiga ma'adu juga, wahai Imam Hasan Al-Basri, ulun minta amal agar bisi anak lalakian, bisi keturunan. Apa diberi Imam Hasan Al-Basri? Banyaki istighfar. Datang yang keempat mengadu, apa? Sungai di sawahnya kering, banyu kada mengalir. Imam Hasan Al-Basri kembali memberi jawaban, banyak-banyak istighfar. Ada kawan Imam Hasan Al-Basri melihat keadaan ini lalu bertakun, mahada, apa ikam ini wahai Hasan Al-Basri? Orang datang-datang minta petua, jawaban ikam sebuting aja istighfar. Ada lah ini maksudnya. Hati-hati dalam menjawab tuh nah. Lain-lain yang diminta, lain-lain kasusnya, kenapa sebuting dia jawabnya? Apa jawab Imam Hasan Al-Basri? Maqultuhu an nafsi. Jawaban aku pada 4 orang yang beda-beda tadi bukan dari hasil pemikiranku, bukan dari hasil otakku berpikir, bukan dari nafsuku jawaban itu, tapi itu firman Allah dalam Al-Quran, dalam surat Nuh. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Allah menceritakan dalam surat Nuh ketika Nabi Nuh alaihissalam menyuruh pada umat sidin, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ujar Nabi Nuh, beristighfarlah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Yursilis sama alaikum midrara. Maka apabila kalian istighfar pada Allah, ujar Nabi Nuh, Allah akan turunkan hujan lebat dari langit untuk kalian. Yursilis sama alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin. Yang kedua, apabila kalian banyak istighfar, Allah akan melimpahkan kalian harta yang banyak. Yumditkum bi amwalin wa banina. Yang ketiga, kalau kalian banyak istighfar, ujar Nabi Nuh pada umat sidin, Allah akan anugerahkan banin, anak-anak keturunan bagi kalian. Wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara. Dan yang keempat, kalau kalian beristighfar, Allah akan anugerahkan pada kalian kebun-kebun yang penuh sesungaian mengalir. Itu instruksi Nabi Nuh kepada umat sidin dan diabadikan dalam Al-Quran. Fadilat dari istighfar yang mansus, tertulis baku dari 14 abad yang silam sampai kelak hari kiamat dalam Al-Quran. 4, turun hujan deras, hilang kemarau. Yang kedua, harta akan Allah beri, rezeki lancar. Yang ketiga, anak keturunan insya Allah dapat. Yang keempat, akan terhindar dari kekeringan di sawah, perkebunan dan yang lain. Rezeki berataan dengan 4 itu. Coba nih diduhat kada hujan lalu, marista kada ben? Marista kada kalau kada hujan lalu, marista mati iwak. Tapi mun hujan terus pulang, marista juga kebanjiran. Hanya orang mengesahkan musibah semalam, esoknya banjir duhatnya. Araf. Jadi itu keutamaan istighfar dalam Al-Quran, itu bukan dari hasil pemikiran Imam Hasan Al-Basri seorang. Ini bulan Rajab, kesempatan emas kita banyak-banyak istighfar. Lagi santai di warung sambil mengopi, bawa tasbih. Jangan sumpan membawa tasbih itu, jangan sumpan. Ini ada juga yang supana tasbih bersembunyi aja, tiada kelihatan orang. Amun kelihatan kawan, wah kisah alim aja kawan. Kada peduli, jangan pedulikan mandiran orang. Tasbih ini bagus, bawa tuh. Bawa terus. Bahkan kalau bicara fadilat tasbih pun ada riwayat. Memang di luar dari pembahasan ilmiah, namun ini fadilat.
dalam kitab At-Tadhkirul Mustafa, ketika ada seorang wali besar, Syekh Ahmad Ali Al-Bahar Al-Gudaimi, beliau itu berjumpa dengan Rasulullah di alam nyata, di alam yaqadhah. Dalam kitab itu disebut, salah satu yang disampaikan Nabi ketika pertemuan itu terjadi, siapapun yang selama di tangannya ada tasbih, ada subhah, bahasa Arab tasbih itu subhah. Siapapun yang di tangannya selalu ada tasbih, maka selama itu pula dicatat inya bagaikan berzikir dan memperbanyak zikir di sisi Allah. Man ittakhadha subhatan liyadhkurullaha biha kutiba min adh-dhakirin Allah katsira in dzakara biha aw lam yadhkur, dalam kitab itu. Barang siapa yang mengambil tasbih untuk berzikir, selama itu diikuti olehnya, selama itu tercatat pahala berzikir baginya, bagaikan orang nang dzakirin Allah katsira, banyak berzikir di sisi Allah. Inya pakai atau kada pakai, selama diikutinya, selama itu dicatat pahala zikir baginya. Wah, luar biasa itu. Jangan dikalungi ke gulu, supaya praktis dibayar. Bagus saja tuh. Nah, kalau memang darurat harus ke gulu, ngalih di tangan lagi begawian, nambah ban contohnya, maulah nambah ban, tangan di tasbih juga, pagat tasbih, anda ke gulu dulu, udah apa tuh. Asal jangan niatnya supaya saja gaul. Nah, ini istighfar tadilah keutamaan di bulan Rajab, banyak-banyaklah istighfar. Adapun puasa sunnah juga di Rajab, minimal dalam sebulanan 3 hari barang dipuasai itu. Nah, ingatakan, dan puasa kalau bisa besaur, jangan kada besauran, sakit parut. Kita masuk kepada bab yang ke-19 dari kitab Lubabul Hadits. Al-bab at-tasi' asyar fi fadilatid du'a. Bab yang ke-19, keutamaan berdoa. Hadits pertama, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a mukhul ibadah. Berdoa itu adalah otaknya ibadah. Berdoa itu otaknya ibadah. Mukhun dalam bahasa Arab, mukh itu artinya otak. Mukh, otak. Ada bahasa lain dimag, otak juga. Ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu jar Nabi otaknya ibadah. Maksudnya kayak apa? Doa itu adalah intisari dari ibadah. Sebagaimana tubuh manusia yang menggerakkan awak seawakan, pusat kontrolnya adalah otak, begitu pula ibadah itu pusat kontrolnya adalah doa. Dari sisi mana dikatakan otaknya ibadah? Nah, qala al-Hakim, innama sara mukhan li'annahu tabarri minal haul wal quwwah wa i'tirafun bi annal asya'a kullaha lahu ta'ala wa taslimun ilaihi. Kenapa jadi doa dikatakan inti dari ibadah? Karena doa itu bentuk berlepas dirinya kita dari kekuatan kita seorang. Kita tuh ketika minta lawan Allah, ya Allah ulun minta sekian-sekian, ya Allah ulun mohon minta sekian-sekian. Ketika pian posisi berdoa kayak itu sungguh-sungguh,
itu pian melepas kekuatan diri pian. Artinya mengakui ketidakmampuan pian untuk apa nang pian pinta, hanya Allah nang mengabulkan. Itu sisi utamanya kenapa doa dikatakan otak ibadah. Ada sisi berlepasnya seorang hamba dari kemampuan dirinya lalu berserah kepada Nang Maha. Itu paling disukai oleh Allah ketika hamba mengakui ketidakmampuan dirinya, kada sombongnya. Paham hanya Allah nang kawa mengabulkan hajatnya. Paham kan? Tabarri inya berlepas minal haul wal quwwah. Berlepas dari kekuatan inya, dari akalnya, logikanya, kepintarannya, keuangannya, kekayaannya, berlepas dari itu berataan, berserah, ya Allah pianlah yang maha mengabulkan. Sisi itu dikatakan doa tuh inti ibadah. Karena ibadah tuh kayak itu hakikatnya. Sholatnya kayaknya apanya kah? Puasanya kah? Ibadah itu ketika seorang hamba memahami ketidakmampuan dirinya, kemudian ia meminta tolong kepada yang maha. Iyyaka nasta'in, kepadamulah ya Allah kami minta pertolongan. Itu jadi inti ibadah doa itu. Ada sisi berlepas diri kita kepada kemampuan diri seorang. Yang kita pandang yang mampu mengabulkan hanya Allah. Sehingga posisi doa diposisikan oleh Nabi sebagai mukhul ibadah, otaknya ibadah. Ada sisi tabarri tadi, berlepas dirinya kita dari memandang kekuatan diri, berserah kepada yang maha. Wa'tirafun bi annal asya kullaha lahu ta'ala. Pengakuan kita bahwa segala sesuatu seberataan berada di tangan Allah. Kira-kira paham maksud mukhul ibadah tadi? Sisi itulah doa itu dikatakan otak ibadah. Ada sisi berserah diri kita secara total kepada yang maha. Adalah orang berdoa, ya Allah ulun hendak sekian-kian. Allah, ya Allah ulun hendak contohnya dipercepat jodoh ulun. Tapi ya Allah seandainya pian kada kabulakan kawa ulun menggawi surang. Bebah lo nang itu. Itu ada doa gitu mau ulu-ulu. Kan itu berlepas kepada kekuatan diri seorang, beriktimat dengan kuwatihi, kekuatan inya. Bahaya gini, sombong di sisi Allah. Kada mengakui, la ya'tarif, kada mengakui akan kekuasaan Allah. Seakan inya lebih mampu tuh na menggawi seorang. Amun pian kada kabulakan kawai, lu ngene seorang. Maramai. Tawak itu pakai batu. Ada orang itu berdoa. Talalu kada amun nangka itu doanya tuh kada mukhul ibadah karena ma ulu-ulu gitu. Yang kedua, hadis kedua qala sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala yuhib al-mulihhina fid du'a. Hadis kedua, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala menyukai orang-orang yang merengek-rengek ketika berdoa. Al-mulihin, orang-orang yang merengek-rengek. Paham lah pian merengek-rengek tuh, rek gitu kan? Kenapa jelaskan? Al-ilhah, ay at-talab bisyiddah. Sesungguhnya Allah Ta'ala menyukai hamba-hamba yang merengek ketika berdoa. Merengek itu artinya sama kayak awal penjelasan ulun, berserah hanya kepada Allah. Ya Allah, amun kada pian siapa lagi yang mengabulkan ya Allah. Ada merengek gitu nah. Coba ada kakanakan halus tuh nah, minta duit lawan kuitan sampai merengek-rengek.
Bah minta bang duit bah. Kena buka paman bentonya. Kawanan sudah nungkar. Amun pian kena memberi duit, ulun akan basa sapu hari-hari. Kan kuitan melihat kekanak ini bujur-bujur nya minta nih, merengek tuh nah. Kada purun kita lalu mau unjuki duit. Coba kalau kakanaknya songong, bah duit bah, empeleng bae. Maginnya kada diberi kuitan, malah kurang kuitan dalam mesin gitu. Duit bah, pian ini sebagai kuitan harusnya memberi ulun duit gitu. Pau jabahnya. Tapi kalau ada pandai merengek kekanakan itu, bah ulun tadi bah. Kalau kada lampian kepada siapa ulun meminta bah? Masa ulun minta lawan paman iar dihiga ya. Kuitan mendengar kada purun lalu diberi. Nah kayak itu maksudnya, tapi itu gambaran kekanakan. Al-mulih, orang yang meminta sungguh-sungguh sampai merengek, yang disukai Allah tadi, ia berserah bujur, yakin hanya pian ya Allah nang kawak mengabulkan. Kalau kada lawan pian, lawan siapa lagi ulun minta? Lalu menangis bujur-bujur, sungguh dari lisan dan hatinya inya minta. Mulih bujur-bujur inya tuh minta. Kesedihan pun nampak. Allah ketujuh hamba nang kayak itu. Nah itu paham lah. Tetapi ketika orang sudah merengek-rengek itu dan belum dikabulkan, jangan suudzon lawan Allah Ta'ala. Ulun sudah bipai merengek-rengek supaya dapat jodoh nah kalawasan duda umur 32 dah. Kalawasan bujang umur 31 dah ya Allah, kada juga kabul kayak apa nih kisahnya jual sawah. Kenapa kita kada boleh suudzon ketika doa kita kada dikabulkan? Ada riwayat lain dalam Ihya Ulumuddin, Rasulullah pernah bersabda, innal abda la yukhti'uhu minad du'a ihda thalath, imma dhanbun yughfarulah, wa imma khairun yu'ajjalulah, wa imma khairun yuddakharu lah. Seorang hamba ketika berdoa itu hasil dari doanya kada lepas dari 3 hal. Ketika seorang hamba sudah berdoa, merengek-rengek sudah juga, hasil dari doanya kada akan lepas dari 3 hal dalam hadis ini. Yang pertama, bisa jadi sebab doanya, dosanya diampuni oleh Allah. Bujurnya berhimat berdoa, minta permintaan A, tapi kada dikabulkan permintaan A tadi. Ternyata sebab inya minta permintaan A menjadi diampuni dosanya yang lain. Kada mungkin rugi orang berdoa, pasti kada lepas dari yang 3 ini. Yang pertama, bisa jadi dosanya diampuni. Yang kedua, imma khairun ajjalulah, bisa jadi kebaikannya Allah tangguhkan dahulu, kada langsung spontan diberi. Allah lihatakan dahulu sampai inya cukup mental diberi pemberian itu, hanya Allah beri. Karena Allah maha bijaksana. Amun seberatan permintaan kita langsung spontan diberi Allah, kalau ku kada siap mental. Paham, kada siap mental lah. Contoh ada bujangan minta, ya Allah ulun minta kawinkan binian bungas langkar, isuknya haro dapat jodoh binian bungas langkar, jalan kawin seminggu haro cerai. Kenapa? Ternyata inya kada siap mental berumah tangga, kada siap menghadapi cemoohan pandiran bini, kada sabar, mentalnya belum kuat lagi. Artinya seandainya ditunda pemberian tadi beberapa tahun sampai inya cukup dewasa dan sabar, ketika itu pemberian akan lebih sempurna. Sengaja ditunda-tunda terkadang, kata Nabi. Imma khairun ya'ajjalullah, demi kebaikan orang yang meminta juga. Wa imma khairun yuddakharullah. Yang ketiga, yang terakhir, bisa jadi kebaikan itu ditabung oleh Allah di akhirat, Allah bari'i kan.
Artinya orang berdoa berkhidmat kada rugi pian, kada lepas dari kebaikan, pasti ada, bisa dikabulkan. Bisa juga kada dikabulkan, dosa yang diampuni. Atau sengaja Allah tangguhkan, kada langsung spontan diberi kena, mahadang mental kita bujur kuat. Yang terakhir sengaja Allah tabung gesan di akhirat. Dan yang terakhir ini sebagian ulama mengatakan ketika seseorang sudah sampai di akhirat dan melihat gananya pahala inya berdoa yang kada dikabulkan oleh Allah ketika di dunia, inya akan berharap seluruh doanya ketika di dunia kada dikabulkan Allah. Saking gananya apa yang ditabung itu dampak positifnya di akhirat. Makanya jangan buruk sangka dulu ketika berkhidmat berdoa kada kabul-kabul, kada lepas dari yang tiga itu. Jangan suudzon langsung, naudzubillah. Kira-kira paham betul? Hadis yang ketiga, qala sallallahu alaihi wasallam, laisa syai'un akram 'ala Allah ta'ala minad du'a. Tidak ada yang lebih mulia di sisi Allah tidak ada amal yang lebih mulia di sisi Allah dari berdoa. Tidak ada amal yang lebih mulia di sisi Allah dari berdoa. Artinya hadis ketiga ini Nabi menyampaikan dari sekian banyak amal ibadah itu yang paling mulia di sisi Allah adalah ketika seseorang berdoa. Doa dalam pengertian tadi mengakui bahwasanya segala perkara hanya kembali keputusannya kepada Allah. Dari sisi itulah sisi inya berlepas dari kekuatan dirinya, berlepas dari kemampuannya, berserah kepada Yang Maha. Dari sisi itulah kadada yang lebih mulia amal apapun selain doa di sisi Allah. Dan ini masuk dalam sholat. Ketika sholat, kalau konsep dan prinsip kita kayak itu, berserah diri kepada Allah, maka sholat kita menjadi yang paling mulia. Dalam segala ibadah bisa dipakai ini, yaitu berserah diri kepada Yang Maha. Kadang memandang pada kekuatan diri kita sebagai manusia. Kira-kira paham? Hadis keempat, qala sallallahu alaihi wasallam, yaqulullah ta'ala, ya abdi ana inda dhannika wa ana ma'aka idza da'autani. Hadis keempat, Rasulullah bersabda, Allah berkata, ujar Nabi. Artinya hadis qudsi. Allah berkata, wahai hambaku, wahai hambaku, aku sesuai dengan prasangka baikmu kepadaku. Atau aku sesuai dengan prasangkamu kepadaku. Harus ada ditambahi baik. Aku sesuai dengan prasangkamu kepadaku. Wa ana ma'aka idza da'autani. Dan aku bersamamu pada saat engkau berdoa meminta kepadaku.
wahai hambaku, aku sesuai dengan prasangkamu kepadaku, ujar Allah. Amun kita prasangka baik lawan Allah, maka sesuai nang kita sangkakan itu nang kita dapat. Amun kita bersangka buruk lawan Allah, sesuai dengan sangkaan itu nang kita dapat. Tetapi ketika pian sudah melakukan maksiat, pian tegawi satu perbuatan dosa, berzina contohnya, naudzubillah. Lalu pian memaksakan diri sangka baik, Allah maampuniai dosaku sambil pian berzina. Apakah masuk dalam hadits ini? Maksudnya kada masuk, karena sudah ada ancaman-ancaman lain di nas-nas yang lain tentang harusnya kita menghindari zina. La taqrabu zina, ujar Allah. Jangan engkau dekati zina. Artinya ketika kita berprasangka baik kepada Allah, Allah sesuai dengan prasangka itu kada di tiap keadaan. Kalau keadaan kita maksiat, langsung sangka baik Allah mengampuni kita aja tanpa kita beristighfar, tanpa kita bertaubat. Sangkaan itu kada benar tempatnya, malah jadi jebakan setan. Pian menggawi maksiat, mencuntan sandal orang. Wah, sangka baik aja aku kepada Allah, Allah ampuni dosaku. Allah tahu pang 20 tahun sendalku capal warak. Mola ulah seorang kesimpulannya, Allah maha tahu aja sandalku capal mana berlubang 20 tahun kada bisi sandal karpil. Sekali aja mencuntan lah. Allah kena mampuni aja. Allah paham aja. Ini bujur kada sangkaannya? Kada bujur. Karena sudah ada nas larangan tentang mengambil hak orang lain. Haramnya hukum gosok sudah ada. Mengambil lampun orang. Bolehnya berprasangka kayak itu apabila nya taubat. Bagaimana taubatnya? Bulikakan sandal orang itu dulu. Karena kalau dosa itu berkaitan dengan hak orang lain, cara taubatnya pertama bulikakan haknya kalau bisa. Bulikakan haknya. Kalau hendak membulikakan kada tahu lagi nang mana orangnya saking banyaknya, bersedekahlah dengan sejumlah nilai sandal nang diancuntan. Niatkan hadiahkan untuk nangapun sandal. Kayak itu barang supaya kena persidangan hari kiamat nyaman. Ada nangapun sandal hari kiamat, ya Allah tuh ambil sandal ulun ketika di dunia, ambil pahalanya. Pian kawa menjawab di persidangan, ulun sudah bersedekah sesuai nilai sandal, ulun hadiahkan kesempian pahalanya. Tuntung persidangan hari kiamat. Kayak itu barang. Nah, kalau sudah bertaubat dalam bentuk itu tadi, ketika ia sudah mencuntan, taubat, nyesal, hanya boleh berprasangka tadi nang baik, Allah maha pengampun. Jangan ketika maksiat masih digawe, taubat belum, lalu langsung menyimpulkan Allah maha pengampun, Allah Ghafurur Rahim, maha pengampun, maha penyayang. Al-Quran jadi awali Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah pengasih lagi maha penyayang. Sandal ini hakikatnya Allah yang mengasih padaku. Wah, hoi, nyamannya kayak itu nah. Allah maha pengasih, jar. Allah maha mengasih aku sandal ini. Karena Allah kasihan lawanku 20 tahun becapal warak. Sandal orang mangai. Kayak itukah maksudnya bersangka baik lawan Allah sesuai keadaan. Kalau keadaan pian sudah baik, seandainya ada dosa sudah bertaubat dari itu, hanya pasang prasangka baik tadi kepada Allah. Amun ketika masih maksiat taubat belum langsung memasang prasangka baik, malah jadi bahan ketawaan setan pian. Hakun gubunguli jadi setan. Nah, paham dah? Wa ana ma'aka idza da'autani. Lalu ujar Allah, aku bersamamu selama engkau berdoa meminta kepadaku. Kebersamaan berbentuk taufik, jar ulama.
taufikku akan bersamamu selama engkau masih ingat berdoa kepadaku. Jangan dianggap remeh, doa itulah ibadah yang luar biasa pahalanya doa. Nya ada orang kuler berdoa kena gusan apa? Beb ulun berdoa amun seberatan nang ulun handaki ada bini bungas, rumah bagus, rumah bisi ampun sorang. Kadang segini berdoa lagi. Doa itu kada sebatas dunia aja. Doa keselamatan akhirat, doa keafiatan jauh dari musibah, doa anak-anak jadi soleh, doa minta ampuniakan kuitan yang sudah meninggal. Jangan merasa cukup dari doa. Makanya di hadits yang kelima, qala sallallahu alaihi wasallam, man lam yad'ullaha ta'ala yaghdab alaih. Barang siapa yang tidak berdoa kepada Allah, ujar Nabi, barang siapa yang kada mau berdoa meminta kepada Allah, kada mau, iya, sombong, yaghdab alaih, Allah akan murka kepadanya. Allah akan sarik. Kenapa sampai Allah murka? Karena ketika inya kada mau berdoa, tandanya sombong, berpegang kepada kemampuan inya, padahal itu pun dari Allah. Man lam yad'ullah ta'ala yaghdab alaih. Barang siapa yang tidak berdoa meminta kepada Allah, Allah akan murka kepadanya, ujar Nabi. Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bani adama hina yus'alu yaghdabu. Di dalam syair disebut Allah murka apabila engkau tidak meminta kepadanya, sedangkan manusia terbalik, ia akan murka ketika engkau pinta. Itu ucapan syair. Amun kita kada minta kepada Allah, Allah murka. Tapi kalau manusia, malah ketika kita minta sesuatu terhadap manusia, manusia akan murka. Kita nih minta lawan kawan lagi makan mie sakura. Tahu mie sakura lah kan? Bahari, bang tahu apa ini masih ada lah. Mie sakura lah. Bahari 200 zaman dulu. Wah ini 200 bulan yang kada dapat. Mie sakura dirauk-rauknya kan, dimakan bakaring mana. Jangan dimahirakan tipes. Lagi makan sorangan zaman sekolah, ada yang mintai merangut muha. Minta apa ngaku aja, wah, ya. Tapi memberi, sekali memberi kawan ketahu diri meraup sekacakan, sampai rapat habis isi plastik. Sarik kada, sarik. Inilah manusia. Ketika dimintai malah sarik. Itu tabiat manusia. Sedangkan Allah terbalik. Ketika orang kada meminta, justru Allah sarik kepada kita. Manusia ketika dipinta malah sarik. Kalau kada dipintai manusia malahnya senang. Sedangkan Allah pencipta kita, ketika kita kada berdoa, kada meminta kepadanya, justru Allah sarik murka lawan kita. Mudah-mudahan yang disampaikan hari ini bermanfaat. Sebelum kita tutup, sedikit kita membaca tahlil untuk beberapa almarhum dan almarhumah, sanak famili keluarga daripada jamaah majlis kita seberataan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah, 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 la ilaha